Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Yusi di pembelajaran IPA. Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, sebelum ke klasifikasi, mari kita bahas terlebih dahulu tentang makhluk hidup dan tak hidup. Seperti yang kita tahu ya, alam semesta ciptaan Allah itu di dalamnya ada makhluk hidup dan tak hidup. Sesuai dengan salah satu ayat Allah di surat Al-An'am ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Nah, hikmahnya adalah Allah menciptakan alam semesta ini berisikan makhluk yang hidup dan tak hidup. Nah, oleh karena itu Ustazah akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup adalah sebagai berikut. Yang pertama, makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas, karena dengan bernafas mereka mendapatkan energi untuk sel-sel yang di dalam tubuh. Yang kedua, makhluk hidup juga membutuhkan makan dan minum. Yang ketiga, makhluk hidup selalu bergerak. Itu yang membedakan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup atau benda mati. Yang ketiga, makhluk hidup tumbuh dan berkembang dari kecil menjadi besar. Selanjutnya, makhluk hidup juga berkembang biak dari satu pasangan menjadi banyak dengan beranak pinak. Dan ada juga cirinya yaitu peka terhadap rangsang. Nah, di sini ada daun putri malu atau Mimosa pudica yang mengatup pada saat diberikan rangsang sentuhan oleh jari-jari manusia. Selanjutnya, ciri yang terakhir dari makhluk hidup adalah beradaptasi terhadap lingkungan. Bisa dilihat, daun pada kaktus berbentuk duri. Kenapa? Karena kaktus tumbuh di daerah panas di gurun untuk mengurangi penguapan. Sekaligus batangnya tebal dan berisi air. Nah, kita masuk ke materi inti ya, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Sebenarnya apa sih klasifikasi makhluk hidup itu? Jadi klasifikasi makhluk hidup itu adalah suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki, di mana memiliki tujuan, memudahkan, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Sistem ini pertama kali digunakan oleh C. Linnaeus yang hidup pada tahun 1707 sampai dengan 1778. Nah, berikut adalah sistem klasifikasi yang diperkenalkan oleh Linnaeus ya. Masing-masing kelompoknya disebut dengan takson. Ada perbedaan antara taksonomi hewan dan taksonomi tumbuhan, yaitu takson yang berada di bawah kingdom. Untuk hewan disebut dengan filum, sedangkan untuk tumbuhan disebut dengan divisi. Nah, bagaimana kita bisa mengklasifikasikan tumbuhan dan hewan? Yaitu dengan menggunakan kunci determinasi, di mana harus menggunakan kata-kata yang bersifat dikotomi atau dua kelompok yang berbeda, di mana kata pertama dalam satu kuplet atau satu nomor pembeda itu harus identik, tapi pilihan katanya harus kontradiktif atau berbeda jauh sekali. Gunakan sifat yang mudah diamati, sekaligus setiap pembeda dalam tiap nomor atau kuplet digunakan pertanyaannya yang pendek. Nah, ini adalah contoh kunci determinasi hewan yang bisa kalian amati ya. Selanjutnya Ustazah akan memberikan taksonomi hewan dari atau kingdom animalia ya, dari tingkat kingdom sampai dengan tingkat ordo. Nah, selain hewan, Ustazah juga akan memberikan klasifikasi tumbuhan atau biasa yang disebut dengan kingdom plantae dari tingkat kingdom sampai dengan tingkat ordo juga. Silakan diamati. Selanjutnya akan ada penugasan untuk kalian. Apa itu tugasnya? Yaitu membuat sebuah klasifikasi sederhana berdasarkan dari ciri-ciri tumbuhan. Yang pertama yaitu berdasarkan sistem pertulangan dan tepian daun. Jangan lupa diamati ya. Kemudian ada dari jenis batang tumbuhan tersebut. Dan yang ketiga adalah jenis perakaran dari masing-masing tumbuhan. Tumbuhannya apa saja Ustazah? Ada 4 macam tumbuhan yang nanti harus kalian amati dengan menggunakan kunci dikotomi. Apa saja itu? Yang pertama adalah tanaman ketela pohon.
Lalu yang kedua adalah tanaman pepaya. Yang ketiga adalah tanaman padi. Lalu yang keempat adalah tanaman bayam. Oke. Selamat mengerjakan tugas dari Ustazah. Jika ada kebingungan atau kalian harus bertanya, silakan langsung jawab Ustazah ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.